Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, momen Jokowi diteriaki begitu saat Jokowi ya nonton timnas ya. Ini menurut saya pribadi momen dimana paling memalukan begitu kan ya bagi seorang Jokowi. Kok bisa bang mengatakan seperti itu begitu kan? Ya, timnas ya supporter dari timnas Indonesia yang kemudian ada mengatakan ketika Jokowi datang ya lalu kemudian duduk ya apa namanya di tribun itu begitu dia mengatakan saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Ini kan di apa namanya di uh, menjadi lelucon begitu kan ya menjadi lelucon dari rakyatnya sendiri pada akhirnya. Dan kita tahu bahwa ini momen paling memalukan ya. Jokowi diteriaki supporter di situ begitu. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Kok sebegitu ngerinya begitu kan? Ini momen lucu begitu. Saya yakin seorang Jokowi ya pasti malu besar begitu kan. Ya niatnya mungkin ya satu sisi ingin keliling mengambil kesempatan agar keliling ya seolah-olah timnas itu yang paling peduli di era Jokowi. Mungkin begitu kan ya. Ya tumben begitu saat timnas sudah mau nonton. Ini kan terasa mau pemilu. Terasa sudah malah mau curi setar begitu kan. Ada apa? Orang kan pasti bertanya-tanya. Aduh, ini momen-momen yang dimana seorang Jokowi diteriaki begitu. Coba kita tonton dulu. Aduh, paling memalukan kalau menurut saya begitu kan. Niatnya ya ingin tampil di timnas ya. Niatnya biar orang itu melihat sosok dari seorang Joko. Malah diteriaki. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Joko, saya akan lawan. Ya hanya menjadi lelucon dari rakyatnya sendiri begitu pada akhirnya begitu. Jadi bahan cemohan begitu kan ya oleh rakyatnya sendiri. Ya, jadi coba kita lihat saja mantan-mantan presiden dengan yang lain, ya Bu Megawati, ya, terus kemudian Pak SBY begitu, mantan wakil presiden juga sama begitu. Artinya biasa tidak diteriaki seperti itu, marwahnya sangat luar biasa. Kalau Jokowi ini kan sudah terbiasa hal-hal seperti itu, nggak ada marwah dan karismatiknya begitu kan. Sehingga orang-orang menganggap, Jokowi kayaknya lawan, saya akan lawan. Aduh. ini ini kan hanya menjadi lelucon bagi mereka begitu kan ya artinya secara tidak langsung bahwa Jokowi ini kan kabarnya mau keliling Indonesia ya untuk apa namanya untuk melihat bagaimana apa namanya partai PSI begitu kan ya tapi kan hal-hal seperti ini aja sudah diteriaki kok begitu. Diteriaki coba kita lihat saja begitu. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Jadi sekarang ini banyak secara tidak langsung begitu kan orang banyak mengatakan bahwa kenapa Jokowi jadi bahan cemohan seperti itu begitu kan. Cemohan seperti itu ada apa? Orang kan pasti mempertanyakan itu. Dan ini momen yang paling memalukan begitu ketika diteriaki oleh supporter begitu kan ya Pak Jokowi saya akan lawan, Pak Jokowi saya akan lawan, saya akan lawan. Ini pasti banyak spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Tidak hanya itu, kalau kita berbicara bagaimana janji-janji seorang Jokowi, ya akan membangun apa namanya lapangan sepak bola, akan membangun ya IKN sudah berjalan, ada membangun kereta cepat, membangun ini, membangun itu begitu kan. Tapi semuanya pembangunannya, saya kira sekarang ini coba apa yang kemudian bisa menguntungkan. Kalau jangka panjang saya kira kan butuh perawatan juga begitu kan.
Nah, kita tahu bahwa persoalan-persoalan ini Jokowi ya dikenal dengan apa namanya katanya memesan SMK sampai ribuan begitu kan ya. Tapi fakta dengan realita apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tidak seperti itu. Jokowi itu terkenal karena SMK ya. Produk-produknya karena apa namanya memakai lokal dan sebagainya pada waktu itu begitu ya, dan diproduksi di lokal dan kemudian itu produk lokal, kabarnya begitu, dan pada akhirnya ini kan ditelan bumi begitu. Itu kan menjadi harapan bagi orang-orang begitu kan ya, setelah ada apa namanya kerjasama misalnya untuk membuat apa namanya mobil SMK dan sebagainya, kan itu hanya pajangan saja. Kalau nggak salah Jokowi hanya memesan 6 apa berapa begitu. Hanya buat pajangan-pajangan seperti itu, seolah-olah negara kita sudah membuat seperti itu begitu, membuat mobil SMK sendiri seperti itu begitu kan. Dan realitanya banyak yang kemudian mengatakan Jokowi kena deh. Artinya kena karmanya begitu kan. Coba kita baca dari komentar-komentar dari netizen ini banyak sekali. Ini sepertinya hanya Jokowi ya, mantan presiden yang bernasib seperti ini. Karma pemimpin pembohong dan pengkhianat. Wih, ngeri begitu ya. Ini dari Husnul Khotimah ya yang mengatakan seperti itu ya. Saya kutip ini, jadi bahan lelucon rakyatnya sendiri, jadi bahan cemoohan ya. Momen Jokowi diteriaki saya akan lawan oleh supporter timnas Midan. Wih, padahal apa namanya di Sumut itu kan ada menantunya begitu kan ya. Dan ada menantunya di situ begitu. Kenapa nggak tanya aja ijazahnya mumpung orangnya datang di situ? Ya kita tunggu saja. Lama-lama begitu kan. Lama-lama bisa saja apa namanya bisa saja ijazahnya disuruh tunjukin begitu kan. Jokowi, ya tunjukkan ijazahnya. Saya akan lawan. Itu pasti seperti itu nantinya. Karena spekulasi ini sekarang ini muncul begitu kan. Makanya saya berharap bahwa ya Jokowi itu menunjukkan ijazahnya biar clear ya. Biar tidak menjadi apa yang dibangun 10 tahun Jokowi ini dirasakan oleh masyarakat apa coba ya. BLT apa coba, infrastruktur yang kemudian dibangun menguntungkan apa coba. Ya, pada akhirnya kan ya ditambah dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini begitu. Ya, saya kira pembangunan Prabowo ini apa begitu untuk membangun yang paling besar begitu infrastruktur apa begitu kan. Seharusnya sekolah-sekolah itu dibenahi yang sangat luar biasa, transportasi untuk pendidikan gratis misalnya begitu kan. Ya, terus kemudian untuk beasiswa misalnya begitu kan, satu keluarga satu sarjana, ini kan sangat luar biasa begitu ya. Tapi kan di era Jokowi banyak yang kemudian janjinya hanya itu aja mereka begitu kan, hanya banyak janji tapi tidak terselesaikan. Sama dengan Gibran menjadi wakil presiden, katanya 19 juta lapangan pekerjaan, tapi nyatanya sekarang mana begitu. Mau mengandalkan MBG ya, karyawan SPPG di situ begitu, tapi banyak yang korupsi juga. Kemarin Pak Dadan sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, fakta baru soal SMK ya. Dan kagetnya apa? Beliau tiba-tiba mengirimkan kepada saya artikel-artikel yang menyangkut tentang beliau, yang judulnya antara lain adalah, saya bacakan, marah, kecewa janji manis Jokowi, inisiator mobil SMK Sukiat, turunkan semua foto Jokowi di ruang kerjanya. Nah, ini menarik. Kemudian ada juga berita judulnya, luapkan kekecewaan karena Jokowi ingkar janji, Haji Sukiat turunkan semua foto Jokowi yang ada di rumah kediamannya. Dan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi bahkan 3, bahkan 4 ya. Bahkan Haji Sukiat, pemilik Kiat Motor Klaten, akan copot semua foto Jokowi. Nah, jadi inilah WA asli ini ya, WhatsApp dari Pak Kiat yang dikirimkan kepada saya, lengkap dengan artikel-artikelnya. Dan ini belum lama. Kalau hari ini tanggal 9 Juni ya, kemudian waktu itu beliau mengirimkan saya sekitar tanggal 7 Juni ya, 2-3 hari yang lalu. Maka nanti akan saya bacakan. Berarti peristiwa Pak Haji Sukiat ini kecewa dengan Jokowi, kemudian menurunkan foto-fotonya, itu adalah baru sekitar 2-3 hari yang lalu. Ya. Dan kita
review sedikit. Apa peranan Pak Kiat ini dalam mobil SMK? Teman-teman, kita tahu semua bahwa beberapa tahun yang Nah, ya memang beberapa tahun yang lalu begitu kan seorang Jokowi kabarnya ya sudah memesan ribuan mobil SMK. tapi sampai sekarang setelah ditanya mana SMK Pak, mana SMK Pak, tapi kan belum dilakukan begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini hanya sebuah janji saja begitu. Ngapusi rakyat begitu kan ya, dan pada akhirnya orang-orang banyak yang kecewa terhadap Jokowi. Aduh. Mau apa coba sekarang ini? Coba kita lihat saja begitu kan. Flashback ke belakang. Seorang Jokowi itu memimpin 10 tahun. Anggaplah 2 periode begitu kan ya. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat, bahan-bahan pokok sekarang ini ya tetap biasa aja seperti itu. Ya tetap mahal kok begitu kan. Angka kemiskinan coba kita lihat saja, paling berapa ngaruhnya. Tapi angka pengangguran kok begitu banyak, lapangan pekerjaan yang dijanjikan seperti apa. Coba kita lihat saja begitu di era Jokowi begitu kan, bangun IKN, ya infrastruktur memang bagus begitu kan. Tapi itu kan bukan prioritas dari masyarakat begitu, dalam artian bahwa yang paling urgent begitu kan ya. Terus kemudian kereta cepat, jangka panjangnya memang oke begitu. Tapi sampai sekarang itu terus mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Apalagi begitu kan. Jadi tidak bisa begitu. Mau diganti presiden berapa kali pun ya, selama kita masih impor apa-apa impor yang kita makan, impor tahu, impor tempe, impor apapun begitu impor ya, tidak bisa akan maju lokal kita begitu. Coba akan buktikan petani-petani sekarang gitu. Coba kita buktikan begitu kan ya. Dengan petani-petani lokal dengan impor yang masih banyak impor beras dan sebagainya begitu. Apakah negara kita semakmur ini begitu kan bisa seperti itu begitu. Seandainya negara kita ini dipimpin dengan orang-orang yang baik ya, tanpa ambisi kekuasaan ya, saya kira ini akan ada kemajuan yang sangat luar biasa begitu. Di era Jokowi banyak pejabat-pejabat yang kemudian ditangkap begitu kan akibat korupsi besar-besaran. Coba kita lihat saja, ini apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Yang lalu, tepatnya adalah 14 tahun yang lalu, atau tahun 2012, itu adalah proses di mana nama SMK ya itu meledak ya. Apalagi meledaknya karena waktu itu ada orang menumpang nama SMK. Saya perlu ingatkan, dan ini sebenarnya sudah ada di video di Roy Suryo Official, ketika waktu itu ada program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat SMK, ya, menyelenggarakan satu program. Selain ada SMKTI yang saya terlibat di dalamnya untuk mensosialkan di seluruh Indonesia, waktu itu bersama Kang Ono, Budi Raharjo, Armen Langi, Heru Nugro, dan lain sebagainya. Kemudian ada SMK yang menangani bidang otomotif. Ada 2 proyek otomotifnya. Menangani atau membuatkan motor, dan akhirnya itu ditangani oleh Bu Rini Suwarno atau Rini Suwandi waktu itu namanya. Dan kemudian membuat proyek otomotif yaitu mobil. Mobilnya adalah mobil yang sebenarnya itu merakit mobil. Jadi mobil dari pertama kali, versi pertama itu prototipe yang dibuat dengan mesin gadu-gadu. Jadi benar-benar gadu-gadu. Mesinnya dari mana, lampu depannya dari mana, kemudian semuanya digadu. Nah, prototipe kedua yang itu sudah ada bentuknya, yaitu mesinnya dibeli dari Cina. Jadi kalau kita tahu sebenarnya, kalau kita pergi ke Cina, itu kita bisa milih. Di sana ada supermarket kayak mall kalau di luar negeri itu kayak mall untuk merek gitu ya. Tapi kita bisa pilih mesinnya apa, kemudian transmisinya apa, cocok apa tidak digabung, dan mereknya pun bisa kita tentukan sendiri mereknya apa. Dan itu menarik ya. Jadi kalau kemudian di luar negeri, terutama kalau di Eropa itu ada tentang mode ya di sana ya. Kalau kemudian di semacam di pabrik-pabrik gitu ya. Kalau di China itu otomotif. Nah makanya. Nah ini yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan soal SMK ini. Makanya ketika Jokowi sekarang ini diteriaki berbagai hal begitu kan,
orang-orang akan tertawa begitu terhadap Jokowi begitu. Nah, kenapa? Karena SMK saja sudah seperti itu. Apalagi dengan yang lain. Ini kan pasti banyak spekulasi-spekulasi lagi begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ini. Untuk membedakan saya ya, untuk apa ini? Saya sangat salut ya. Kalau saya di posisi dia saat itu mungkin dia sudah semaput. Teriakannya nggak elok dan bagus ya, kasihan para pemujanya. Lebih elok kalau teriakin, "Hei Jokowi, ijazahnya palsu." Ya, ini komentar salah satu netizen begitu. Coba kita lihat saja nanti ya. Santai aja Mas Andi, Pak Jokowi bukan tokoh nasional yang baperan. Ini salah satu komentar. Ini banyak pro dan kontra begitu kan. Nah, saya kira silakan, nggak ada masalah pro dan kontra. Tapi kan sampai saat ini Jokowi kalau diteriaki, Jokowi, 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 tunjukkan ijazahnya, kan malu sendiri pada akhirnya. Kan malu sendiri begitu kan. Ya, memang sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Saya menganggap bahwa ya apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu ngeri begitu. Sangat kasihan sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Ini kan bisa saja ini bagian dari karma-karma mereka. Jokowi, tunjukkan ijazahnya begitu kan ya. Apalagi tunjukkan SMK-nya, tunjukkan proyek SMK-nya. Ini sebenarnya berkali-kali begitu kan. Sudah melihat bahwa masyarakat Indonesia itu kan memegang sebuah janji begitu. Ya, janji Jokowi kan sampai hari ini mana yang sukses begitu kan? Yang terrealisasi mana begitu? Saya kira masih jauh begitu kan. Nah, dengan apa yang kemudian diungkapkan tadi begitu, banyak muncul spekulasi-spekulasi termasuk apa yang disampaikan Roy Suryo. Karena Roy Suryo tahu sendiri begitu soal SMK itu. Menunggu mobil SMK dalam uji laboratorium emisi di Balai Uji Besar Serpong ya, yang sekarang sudah berada di bawah naungan BRIN, Badan Riset dan Informasi Nasional waktu itu ya. Dulu namanya belum BRIN, dulu namanya masih Puspitek Serpong. Sampai ketika waktu itu perjalanannya adalah mobil itu selesai dibuat, mock-up-nya atau prototipnya, saya termasuk orang yang menandatangani kap mesin mobil itu. Ya, jadi keterlibatan saya memang cukup dalam ya. Selain yang menandatangani adalah Ketua DPR, Pak Marzuki Ali waktu itu. Nah, Roy Suryo ini juga terlibat pada pembuatan SMK begitu kan. Tapi kan kita lihat saja, niat Roy Suryo itu kan bagus begitu kan. Bagaimana bangsa kita dan negara kita itu punya otomotif sendiri begitu kan. Walaupun apa-apanya ya mesin-mesinnya masih impor kan nggak ada masalah begitu. Tapi kita lihat saja, ini kan merupakan karya anak bangsa yang harus perlu diapresiasi begitu kan. Bukan hanya janji saja begitu. Kabarnya akan memesan 6.000. Ada yang kemudian berspekulasi akan memesan berapa ribu begitu kan. Aduh, ada kontraktor juga begitu, ada yang memesan ya kabarnya ribuan. Setelah diproduksi begitu nggak ada yang mau, nggak diambil oleh Jokowi. Itu bahkan kerugiannya begitu fantastis begitu kan, miliaran begitu. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ya nggak tahu lagi sekarang ini di era Jokowi itu kan sudah 2 periode tapi belum nampak kepada masyarakat begitu kan. Apalagi di periode kedua. Di periode kedua itu ya terlalu banyak ambisi kekuasaan dan cawi-cawi. Nggak tahu lagi begitu kekuasaan apa yang kemudian diharapkan oleh seorang Jokowi sehingga menghasilkan anak konstitusi haram begitu kan. Ya seperti apa yang kemudian disampaikan oleh para pengamat-pengamat itu begitu soal Gibran ya posisinya sebagai wakil presiden ya, undang-undangnya kabarnya dirubah dan sebagainya. Banyak muncul spekulasi itu. Ada si paman di sana. Sangat disayangkan memang. Ya, makanya orang-orang pasti banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Jadi saat Jokowi diteriaki seperti itu kan sangat malu sebenarnya. Diteriaki oleh rakyatnya sendiri begitu. Aduh, bagaimana tidak pusing kalau seperti ini, bos. Saya aja ngelihat ketawa betul begitu. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau tidak cawe-cawe sebenarnya saya kira yang dibangun Jokowi jangka panjang itu bagus begitu kan. Tapi kan kita lihat saja ya
banyak kerugian-kerugian yang kemudian ditanggung oleh negara juga begitu. Bukan asal bangun, bukan asal ini dan sebagainya. Pendidikan itu sangat butuh sekali. Pendidikan di seluruh Indonesia ada yang masih belum layak begitu kan. Ini yang kemudian menjadi menjadi PR kepada seorang pemimpin sebelumnya begitu. Nampaknya rasa-rasanya Presiden Prabowo Subianto ya malah lebih fokus kepada makan bergizi gratis. Nggak tahu lagi konsepnya bagaimana, tapi yang terpenting adalah pendidikan itu sangat penting. Ya pendidikan gratis, ya pendidikan, karena sebagai investasi di pendidikan itu nggak ada ruginya begitu kan, untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.